Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanul Haq dari kelas 2A dengan NPM 2010631250001. Di sini saya akan membahas beberapa analisa reksadana di Tokopedia untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah e-bisnis. Oke, di sini saya akan membahas 4 poin utama, yaitu yang pertama, analisa reksadana saya di Tokopedia. Yang kedua, harga beli dan harga sekarang. Yang ketiga, total reksadana. Yang keempat, cara menjual reksadana. Sebelum masuk ke analisa reksadana saya di Tokopedia, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu reksadana. Reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi, untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Selain itu, reksadana adalah salah satu instrumen investasi yang terjangkau, mudah, aman, dan menguntungkan bagi investor dengan dana yang terbatas. Investasi jenis ini cocok investor pemula atau pemilik modal dengan waktu terdekat. Yang kedua, jenis reksadana. Di Indonesia sendiri terdapat 4 jenis reksadana. Yang pertama, reksadana pasar uang. Uang kita akan diinvestasikan ke deposito dan ke sertifikat Bank Indonesia. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap. Untuk yang jenis ini, mayoritas uang kita akan dimaksudkan ke obligasi atau surat hutang. Yang ketiga, reksadana saham. Untuk jenis ini, uang kita 80% ke atas akan dibelikan saham. Yang keempat, reksadana campuran. Untuk reksadana ini, uang kita bisa masuk ke obligasi maupun saham dan juga deposito. Pembahasan ketiga, reksadana di Tokopedia. Di Tokopedia, reksadana kita bisa mulai berinvestasi hanya dengan Rp10.000. Dana tersebut dikelola oleh manajer investasi dan juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Tokopedia reksadana bekerja sama dengan Bariksa sebagai agen penjual efek reksadana atau APERD. Saat ini reksadana yang tersedia di Tokopedia adalah pasar uang. Reksadana pasar uang yaitu reksadana dengan risiko yang paling rendah di antara jenis-jenis reksadana yang lainnya. Di Tokopedia menyediakan 2 pilihan reksadana, yaitu Sailendra Dana Kas atau reksadana konvensional dan Mandiri Pasar Uang Syariah Ekstra atau reksadana syariah. Perbedaan reksadana konvensional dan syariah. Reksadana syariah adalah reksadana yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Manajer investasi reksadana syariah akan menginvestasikan portofolio hanya pada efek-efek saham, obligasi, suku, dan lain-lainnya yang masuk ke dalam daftar efek syariah atau DES. Sedangkan pada reksadana konvensional, investasi akan dilakukan ke seluruh efek-efek yang diperbolehkan. Pada reksadana syariah, terdapat proses pembersihan pendapatan tidak halal atau pendapatan tidak sesuai dengan kaidah syariah. Pada reksadana syariah yang disebut proses cleansing, sedangkan pada reksadana konvensional tidak terdapat mekanisme tersebut. Pembahasan selanjutnya adalah analisa reksadana. Di sini saya akan menjelaskan total investasi saya di reksadana Tokopedia. Pertama, saya beli reksadana pada tanggal 21 Maret 2021 pada pukul 09.55. Saya beli sebesar 30.000 dan produk reksadana yang saya beli adalah Mandiri Pasar Uang Syariah Ekstra. Lalu seminggu kemudian total keuntungan yang saya dapat adalah Rp10. Nah, pada 2 hari berikutnya total keuntungan yang saya peroleh adalah Rp16. Maka total keuntungan selama 2 hari adalah Rp6, yaitu Rp10 dikurang Rp16. Oke, selanjutnya pada seminggu berikutnya total keuntungan yang saya peroleh adalah Rp21. Pada minggu tersebut saya mendapatkan Rp5, yaitu Rp16 dikurang Rp21. Nah, pada 5 hari berikutnya kemudian saya membeli lagi reksadana Mandiri Pasar Uang Syariah Ekstra pada tanggal 10 April pukul 01.23 sebesar Rp30.000 via OVOCash. Nah, total investasi saya sekitar Rp60.042. Selanjutnya, di 5 minggu berikutnya
Kemudian saya membeli lagi reksadana mandiri pasar uang syariah ekstra pada tanggal 27 Mei pukul 22.40 sebesar Rp30.000. Nah, pada investasi saya di 3 bulan terakhir ini totalnya Rp90.246. Pada saat ini merupakan keuntungan yang paling besar di antara sebelumnya karena kelipatan saya berinvestasi meningkat. Pada bulan berikutnya, saya membeli lagi reksadana mandiri pasar uang syariah ekstra pada tanggal 8 Juni pukul 19.15. Lalu pada kesimpulan, semakin besar investasi yang kita berikan, maka akan semakin besar juga keuntungan yang diperoleh. Total keuntungan yang saya dapatkan selama kurang lebih 3 bulan adalah Rp354 dengan jumlah investasi Rp150.000. Dengan total keuntungan yang saya peroleh, dapat dilihat grafik pasar uang mandiri syariah ekstra dari bulan Maret sampai dengan Mei mendapati kenaikan. Itulah mengapa saham saya di reksadana Tokopedia mengalami kenaikan pula. Nah, setelah melihat grafik tadi, seberapa besar sebenarnya kenaikan yang kita dapatkan selama berinvestasi? Saya membeli pada tanggal 21 Maret dengan harga Rp1.093 per unit, dan sekarang harga 1 unit menjadi Rp1.099 per unit. Dapat dilihat di sini sekitar beberapa puluh rupiah per unit. Jika total investasi kita dibagi dengan harga per unit, maka dengan itu kemungkinan selama saya berinvestasi mendapatkan return kurang lebih 1%. Nah, pada pembahasan terakhir, saya akan menjelaskan bagaimana cara menjual reksadana. Oke, langkah yang pertama bisa dilihat di poin nomor 1. Di sini kita langsung saja klik jual reksadana. Maka selanjutnya tampilan akan berubah. Bisa kita lihat di poin nomor 2. Di sini kita masukkan nominal penjualan dengan minimal penjualan itu Rp10.000. Lalu klik ke penjualan, kemudian akan tampil sesuai pada gambar di poin nomor 3. Lalu kita klik kode verifikasi. Oke, kita lanjut masuk ke tahap verifikasi. Nah, pada tahap ini pihak dari Tokopedia akan mengirimkan kode verifikasi melalui SMS atau nomor WhatsApp yang telah didaftarkan di akun reksadana Tokopedia kita. Kemudian masukkan kode verifikasi. Nah, kita tunggu minimal 10 menit untuk pemrosesan penjualan reksadana kita. Lalu selanjutnya masuk ke tahap saldo penghasilan. Nah, di tahap ini saldo yang kita jual tadi masuk ke saldo Tokopedia. Tapi kita juga bisa narik saldo tersebut ke rekening bank kita. Lanjut ke detail saldo. Saldo saya masuk tadi 10.000 dari hasil penjualan yang saya tadi telah tarik ke saldo Tokopedia. Terus kita mau memasukkan saldo Tokopedia kita ke rekening bank, maka kita klik tarik saldo. Nah, setelah itu bakal ada tampilan untuk klik nominal saldonya. Sebelum kita proses ke rekening bank, terlebih dahulu kita harus tahu syarat dan ketentuannya. Ya, kita lanjut ke syarat dan ketentuan. Adapun beberapa macam syarat dan ketentuan untuk penarikan saldo Tokopedia ke rekening bank. Yang pertama itu ada tujuan penarikan. Saldo hanya dapat ditarik ke rekening bank, penarikan ke dompet digital tidak akan diproses. Yang kedua ada minimum penarikan. Yang pertama, BCA, BRI, BNI, dan Mandiri minimum penarikannya itu 10.000. Dan untuk bank lain minimal penarikannya itu 50.000. Yang ketiga ada maksimum penarikan. Maksimum penarikan 50 miliar dalam sekali penarikan ke semua bank. Yang kedua, maksimal 5 kali penarikan per hari. Nah, yang ketiga itu ada, yang keempat itu ada waktu pemrosesan penarikan. BCA, BRI, BNI, BNI Syariah, Mandiri, dan CIMB akan diproses maksimal 1 kali 24 jam. Selain bank di atas akan diproses maksimal 2 kali 24 jam di hari kerja. Lalu selanjutnya ada biaya admin. BCA dan BNI tidak dikenakan biaya admin. BRI dikenakan biaya admin 1.000, bank lain akan dikenakan biaya admin 2.000. Saldo yang dicairkan akan dikurang biaya admin sesuai ketentuan. Biaya admin tiap dipotong jika terjadi kegagalan penarikan saldo. Ya, cukup sekian dari saya. Terima kasih kepada Bu Hani yang telah membuat saya mulai investasi. Saya akan terus berinvestasi di pasar uang dan akan mencoba investasi di tempat lain seperti cryptocurrency. Sekali lagi terima kasih.
Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.